Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu diberkahi dengan rezeki yang halal, banyak dan barokah. Dan bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yaitu Zona Tani, untuk terus berkembang. Dan apabila teman-teman baru menemukan channel ini, silakan teman-teman boleh langsung di subscribe saja untuk mendapatkan informasi seputar perkebunan dan pertanian. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara pembuatan PGBR. Oke teman-teman petani semua, PGBR yaitu kepanjangan dari Plant Growth Promotion Rhizobacteria. Dan perlu diketahui teman-teman semua, sebenarnya PGBR ini adalah mikroorganisme yang hidup dan berkoloni di sekitar akar tanaman, yang mampu mengikat nitrogen, jadi bisa menarik dan memicu pertumbuhan, meningkatkan ketahanan terhadap jamur patogen yang berpotensi merugikan tanaman, terutama merugikan para petani. Jadi karena itu PGBR ini bisa mencari sendiri sumber dari pupuk nitrogennya. Tentunya sangatlah dianjurkan sekali agar tanaman kita bisa tumbuh dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada dasarnya akar bambu yang kita pilih ini lebih baik tidak usah dicuci, maka sesudah kita bersihkan langsung kita rendam selama 2 kali 24 jam. Tetapi pada proses kali ini saya mencoba untuk membersihkan tanah-tanah yang melekat pada akar bambu ini. Saya cuci dengan bersih, kemudian setelah itu saya akan merendamnya selama 24 jam kali 2, yaitu selama 2 hari. Yang jadi pertanyaan, mengapa harus direndam selama 2 hari? Kok tidak 1 jam atau 2 jam atau 3 jam? Jawabannya yaitu agar bakteri yang menempel di dalam akar bambu itu keluar bercampur dengan air rendaman. Oke teman-teman semua, proses selanjutnya yaitu pencacahan atau pemotongan akar bambu yang sudah saya cuci barusan. Kita potong-potong agar toples yang akan menjadi tempat perendaman bisa muat pada akar bambu ini yang kurang lebih 2 on. Ini untuk pembuatan PGBR sebanyak 10 liter air bersih. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan air bersih, air sumur atau air apa saja. Yang saya pergunakan kali ini ialah air cucian beras 5 liter dan juga air jakaba sebanyak 5 liter. Nah kemudian akar bambu yang sudah kita masukkan ke dalam toples ini, yang sudah dipotong-potong, kita isi dengan
air cucian beras atau air jagaba yang saya persiapkan tadi sebanyak 10 liter. Kita kasih sekitar 1,5 liter. Oke teman-teman, kita kembali lagi setelah 2 hari perendaman akar bambu. Kemudian bahan selanjutnya setelah akar bambu yaitu gula merah atau gula aren sebanyak 3 on. Jadi bahan yang kedua setelah akar bambu yaitu gula aren atau gula merah sebanyak 2 on. Kemudian saya persiapkan terasi kurang lebih 1 on yang beraja 1 on. Kemudian gula merah yang telah saya iris-iris saya tuangkan air cucian beras atau air jagaba kira-kira sebanyak 1 liter, yang gunanya untuk menghancurkan atau melarutkan gula merah dan juga terasi. Ini terasinya sekitar 1 on. Oke teman-teman, sambil kita menunggu pengadukan terasi dengan gula merah ini, kita akan membahas kembali apa itu PGPR. PGPR ialah memfasilitasi penyerapan nutrisi atau meningkatkan ketersediaan nutrisi melalui fiksasi nitrogen. Kemudian PGPR mengandung bakteri Pseudomonas florensis dan bakteri Bacillus polymixa yang berperan di dalam proses fermentasi. Oke teman-teman semua, sambil kita menunggu larutnya gula merah dan juga terasi ini, kita akan bahas fungsi dari terasi dan gula. Terasi dan gula ini mengandung glukosa. Glukosa ini sebagai makanan yang sangat dibutuhkan oleh bakteri-bakteri, terutama bakteri yang terkandung di dalam akar bambu. Jadi intinya teman-teman, gula merah atau gula aren atau juga gula putih ataupun juga molase ini adalah bahan yang wajib diberikan pada proses pembuatan pupuk atau obat-obatan dari bahan organik, karena bakteri adalah sebagai makhluk hidup sama seperti kita. Kita hidup butuh makan. Begitu juga bakteri. Bakteri hidup butuh makan. Sedangkan makanan bakteri adalah molase atau gula pasir atau gula merah. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita campurkan bekatul atau dedak sekitar setengah kilo. Kita campurkan pada larutan yang sudah kita campur tadi. Kita aduk-aduk sampai merata, sampai tidak ada lagi gumpalan-gumpalan yang ada di dalam timba ini. Nah, kemudian teman-teman, kita sampai pada pencampuran larutan air akar bambu ini. Kita campurkan dengan cara menyaring terlebih dahulu agar kotoran-kotoran yang berada di dalam tuklis itu tidak tercampur dengan larutan PGPR yang kita buat ini. Pada dasarnya teman-teman,
Bukan cuman akar bambu saja yang bisa dibuat bahan untuk pembuatan PGBR, ada juga yang bisa digunakan seperti akar putri malu dan juga akar alang-alang. Ada juga yang bisa untuk pembuatan PGBR dari bahan akar juga, yaitu seperti akar pohon kelapa dan juga akar pohon pinang. Mengapa kita pilih akar pohon bambu? Karena apa? Karena pohon bambu bisa hidup di musim kemarau, yang mana kebanyakan pada musim kemarau itu semua tumbuhan menjadi kering dan mati. Sedangkan pohon bambu bisa bertahan walaupun musim kemarau terjadi berbulan-bulan. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita lakukan pengadukan secara merata, kita tutup dengan plastik, yang pada hal ini yang lebih diutamakan adalah plastik yang berwarna hitam. Kita tutup rapat-rapat plastik ini, dan untuk pemeliharaannya kita buka setiap hari sebanyak 1 kali, yaitu pada waktu sekitar jam 8 atau jam 9. Gunanya ialah untuk mengeluarkan gas yang ada pada ramuan PGBR ini. Demikian dari kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.